Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Qamaril Huda, NIM 19051204024 dari Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya kelas 2019A. Jadi pada kali ini saya akan membahas web server dan DNS server. Jadi langsung dua saja. Jadi pertama yang akan saya bahas dulu adalah web server. Jadi web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi seperti sharing data tapi melalui web browser untuk perantaranya. Kemudian web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagian dari perangkat lunak, karena web browser ini juga sebenarnya juga bisa berjalan di atas hardware, juga bisa sebagai software juga. Jadi ini web browser ini juga salah satu multifungsi sih. Jadi langsung saja bagaimana cara kerjanya. Jadi nanti ketika misalkan klien itu mengirim HTTP request ke server, kemudian server menerima requestnya dari klien ini, kemudian akan diredirectkan ke files dan kemudian dikirim menggunakan HTTP response. Kemudian nanti klien juga akan mendapat apa yang dia dapat dari server nanti sesuai dengan yang dia request dan direspon oleh server. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari web server ini? Fungsi web server itu secara umum memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, kemudian membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Jadi dari ketiga ini sebenarnya juga masih bagian kecil dari fungsi dari web server. Sebenarnya ada banyak kegunaan dari web server. Kalau misalkan kita langsung terjun ke dunia mungkin programming, terus setelah kita terjun ke dunia programming terus kita setup server, kalian akan tahu sendiri apa kelebihan dari web server. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan web server itu bisa berupa hardware dan juga web server itu bisa berupa software. Kemudian untuk produknya web server ini yang paling terkenal itu sampai sekarang masih Apache ya. Apache, kemudian ada IIS, Live Speed Web Server, kemudian GWS. Jadi ada beberapa alasan sih kenapa kok biasanya kan kalau misalkan brandnya besar tapi kok ini dibahas sendiri, karena memang dahulu itu Apache dan itu sudah mendahului dari web server, dan sampai sekarang pun juga mereka berdua itu masih memiliki, bisa dikatakan masih memiliki komunitas yang sudah besar. Jadi kalau misalkan nanti ada problem, kita pasti bisa mudah untuk mencari cara untuk menyelesaikannya, karena komunitas yang besar itu juga pasti banyak problem yang mereka share juga dan bisa di-solve bareng. Ini untuk kelebihannya dari keunggulan dari masing-masing web server. Terus kemudian kita akan coba langsung saja praktek menggunakan Kisco Packet Tracer. Jadi nanti kita akan coba langsung saja. Jadi di sini sudah saya siapkan satu setup seperti gambar ini, topologinya seperti ini. Oh iya, maaf internetnya mati. Jadi sudah saya setup seperti ini. Untuk mungkin saya tidak akan membahas seperti bagaimana ini bisa terhubung seperti itu. Jadi itu karena sudah saya bahas di video-video sebelumnya, kita
Sebenarnya ini cuma setting koneksi saja sih, nggak perlu banyak-banyak, cuma setting routing RIP ini yang DHCP, kemudian ini AP, kemudian setting up supaya bisa terkoneksi. Sebenarnya hanya itu sih. Ini kita nyalakan dulu supaya tersambung. Kemudian kita percepat saja, terus kemudian kita coba tes apakah sudah terhubung. Untuk ini sukses. Ke atasnya apakah sudah sukses juga. Mau ke sini. Oh iya, yang ini lupa, belum saya kasih gateway. Oh sudah. Sudah sukses. Kita ajak juga yang lain. Sukses juga. Untuk yang ke bawah mungkin nggak perlu saya tes karena sudah sukses, jadi pasti yang lainnya juga sukses. Jadi di sini nanti saya akan mencoba mempraktekkan web server dan DNS hanya untuk topologi yang ini saja. Mungkin untuk yang FTP dan mail ini akan saya bahas di video selanjutnya, jadi kita coba sekarang saja. Untuk percobaan web server ini, pertama kita masuk ke menu ini, kita pilih yang web servernya ini, kemudian service, HTTP. Nah ini HTTP, pastikan semuanya sudah on. Ini perbedaan HTTP dan HTTPS ini, kalau HTTP itu bisa dibilang tidak ada security-nya, kalau HTTPS itu ada security-nya. Ya perbedaannya hanya dari S ini saja sih, tapi kalau pengen lebih dalam lagi, di sini sebenarnya sudah ada sih pengertian HTTP dan HTTPS. Lanjut kita setting ya. Jadi setelah kita on kan, kita masuk ke sini, lalu kita edit index, kemudian kita indeksnya di sini sudah ada template-nya, jadi tinggal copy saja. Kita di sini kita copy saja langsung biar cepat, kemudian kita save. Yes, sekarang kita coba. Untuk IP web server ini adalah 434341. Kalau kita misalkan jalankan dari sini, dari web browser, kita isi 434341, muncul seperti ini, sesuai ya dengan ini. Jadi sebenarnya untuk web server hanya seperti ini saja sih, tapi kalau misalkan kita benar-benar bekerja pada web server ini cukup rumit juga sih, tapi intinya kurang lebih seperti inilah bagaimana nanti cara kerja dari web server. Kemudian karena kita sudah selesai membuat web server, kita buat DNS server. Jadi DNS server itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address. Jadi intinya kalau misalkan tadi kita menggunakan IP untuk memasukkan ke sini, kan tadi kan kita gunakan 434341. Nah, DNS itu kita bisa mengubah IP ini menjadi huruf. Jadi misalkan kata-kata yang misalkan kita inginkan sesuatu nanti, supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Intinya kurang lebih seperti itu kalau misalkan kita rangkum dari semua ini. Jadi intinya juga meminta informasi IP, terus kemudian meminta informasi URL,
yang berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, jadi seperti itu. Ini ada bagian-bagiannya dari URL. Jadi ada sendiri. Mungkin kalau misalkan kita belajar lebih lanjut tentang URL, terus kemudian kita belajar domain di Google, maksudnya seperti live server, kita akan mengenal yang namanya postfix seperti ini yang terakhir. Terus kemudian cara kerja DNS, tentu saja dari web server kita akan ngirim, hanya saja karena aksesnya itu menggunakan kata-kata, itu nanti sebelum masuk ke server dia akan resolving dari kata-kata tersebut. Jadi kata-kata tersebut itu nanti IP-nya berapa, lalu baru setelah menemukan IP-nya dia akan masuk ke server, kemudian mengirim HTTP response. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk macam-macam DNS ini ada banyak, ada yang record, ada AA record, MX record, CNAME, banyak lagi. Tapi karena ini tidak terlalu karena pada praktek kali ini tidak terlalu menggunakan banyak ini, kita akan menggunakan yang record dan CNAME saja. Jadi record itu adalah menyimpan informasi soal hostname, TTL, dan IP versi 4. Jadi kita menyimpan namanya nanti, tapi dasarnya itu dari IP versi 4. Lalu untuk yang CNAME digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Jadi kalau misalkan kita punya subdomain itu seperti ini. Misalkan kita punya nanti jarcom gitu ya, jarcom.com. Subdomain itu misalkan nanti ada katakanlah www atau enggak gitu FTP atau enggak gitu mail. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan subdomain. Jadi seperti itu. Kita langsung coba saja. Skenario seperti ini sudah kita buat. Kemudian kita langsung buat namanya itu ini menjadi jarcom.com. Kemudian untuk kita buat subdomain namanya www.jarcom.com. Untuk FTP ini akan saya bahas selanjutnya saja karena kita hari ini tidak menyeting FTP. Jadi kita fokus ke web server dan DNS servernya saja. Kita coba. Kita masuk ke yang ini, yang DNS server ya. Pastikan sebelum kalian setting DNS server ini, pertama mereka harus bisa terping. Kemudian yang kedua adalah ini yang paling penting. Kita akan saya bahas mungkin yang ini mungkin benar-benar paling penting ketika kita setting DNS server. Settingnya begini, kita setting dulu saja, nanti akan saya bahas apa yang pentingnya itu. Jadi kita masuk ke service DNS, kita nyalakan dulu. Ini kita isi sesuai dengan yang di web tadi, jarcom.com. Kemudian kita pilih record. Kemudian kita isi IP-nya, karena webnya itu ada di sini, kita isi IP-nya untuk web server ini 434341, kita add. Kemudian kita tambahkan subdomain namanya www.jarcom.com dari jarcom.com. Kita tambah, kita save. Sudah ya, kita save. Nah, gini sudah. Nah, ini hal yang terpenting. Kita sudah setting DNS di sini. Bagaimana cara testingnya? Cara testingnya adalah kita lakukan nslookup jarcom.com. Nah, sekarang saya coba ya. nslookup jarcom.com. Ini pasti kalau misalkan karena dari kemarin itu saya masih menjelaskan tentang bagaimana proses routingnya saja, ini pasti nanti akan error karena ada satu komponen yang perlu kita setting lagi. Selain karena kemarin kita hanya setting pada koneksinya saja, sekarang koneksi DNS itu ada lagi sebenarnya. Jadi nah ini DNS request timeout, saya tidak bisa membaca
ns.jarcom.com. Kenapa begitu? Karena kalau kita masuk ke IP configuration, DNS servernya belum kita setting. Jadi ini perlu kita setting supaya dia bisa membaca apa itu yang ada di DNS server ini. Setting konfigurasi DNS-nya kita isi dengan IP-nya server yang DNS server. Nah, kalau sudah, kita coba lagi. Nah, dia langsung tahu kalau setelah kita isi DNS-nya, dia langsung tahu kalau jarcom.com itu akan menuju ke IP ini 434341. Sekarang kita coba ns lookup lagi ke www.jarcom.com. Nah, dia juga sudah langsung tahu kalau misalkan www.jarcom.com ini juga akan menuju ke 434341. Itu adalah aliasnya dari ini www.jarcom.com ini. Dengan server adalah ini servernya DNS. Terus kalau misalkan kita coba akses, kita coba jarcom.com, nah masih tetap bisa. Kemudian kalau misalkan kita coba lagi menggunakan www, pasti harusnya juga bisa. jarcom.com, nah masih bisa ya. Jadi ini adalah hal yang terpenting, kita harus setting DNS-nya juga. Jadi kalau misalkan kita tidak setting DNS-nya, yang terjadi adalah kita tidak bisa mengakses web menggunakan DNS-nya. Jadi harus kita setting terlebih dahulu supaya kita bisa mengakses menggunakan DNS. Jadi ini hanya kurang DNS saja untuk semuanya. Kemudian untuk kita coba setting saja ya dari setiap ini, karena di sini sudah bisa. Kita coba satu di sini, satu di sini, satu di sini. Harusnya sudah bisa sih, karena kita sudah setting DNS-nya. Kita setting DNS sudah selesai. Untuk yang di sini, karena kita gunakan DHCP, ini kita pakai DHCP. DNS-nya belum tersetting. Kita setting di DHCP server ini. Kita masuk ke service DHCP, kita isi DNS servernya, kita set, kita sudah pastikan isi. Kemudian kita refresh. Cara refreshnya masuk ke static, kemudian DHCP request. Nah, sudah terisi. Begitu juga yang di sini. Kita static DHCP. Bisa ya. Sekarang nggak perlu ns lookup ya. Intinya kalau misalkan di sini sudah bisa, otomatis ns lookup-nya pasti juga bisa. Jadi akan saya coba juga sekalian. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Kalau misalkan di sini sudah bisa, berarti ns lookup-nya juga sudah bisa. ns lookup jarcom.com. Nah, sudah pasti bisa. Jadi nanti untuk dua ini tidak perlu kita ns lookup. Kalau misalkan sudah bisa diakses menggunakan DNS, itu sudah pasti ns lookup-nya berhasil. jarcom.com sudah bisa. jarcom.com bisa. Dan kita coba yang satu lagi, www.jarcom.com bisa ya. Kemudian kita lagi kita coba, sudah bisa. Jadi mungkin untuk praktek DNS dan web servernya sekian dulu. Untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang FTP dan mail server. Jadi untuk topologinya kurang lebih masih sama seperti ini nanti, cuma nanti kita fokus ke FTP dan mail server, dan juga nanti untuk FTP dan mail ini kita buat DNS-nya juga. Oke, cukup sekian dulu hasil praktikum dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.